Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Adinda Geulis Widya Puspa dengan NIM 7211419019. Nah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada bab 6 yaitu tentang sistem manajemen bisnis data. Langsung saja kita pada pembahasan materi kali ini ada organisasi data, struktur basis data, contoh basis data relasional, membuat basis data, menggunakan basis data, personel basis data, dan yang terakhir menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama yaitu organisasi data. Nah, dalam organisasi data ini terdapat 5 komponen. Yang pertama ada hierarki data. Nah, hierarki data ini merupakan data bisnis secara tradisional yang dapat diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field-field data yang bergabung untuk membentuk record. Dan kemudian record yang bergabung untuk membentuk sebuah file. Nah, file dalam hal ini adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Sedangkan record yang dimaksud merupakan suatu koleksi file-file data yang saling berhubungan. Yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Nah, dalam spreadsheet ini disajikan tabel yang berisi baris dan kolom. Nah, kolom sendiri berisi tentang field-field data. Judul kolom berisi nama field data, baris dalam tabel berisi nilai field, dan struktur basis data relasional secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel yang berhubungan tersebut. Yang ketiga ada flat files atau file datar, merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Nah, alasan sebuah file harus menjadi flat file yaitu yang pertama karena komputer membaca file-file dari suatu record secara berurutan. Jika urutan tidak konstan, komputer tidak akan membaca record secara benar. Yang kedua, memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi atau menghapus file yang berulang. Yang keempat ada file kunci. Kunci atau key dalam suatu tabel adalah suatu file atau kombinasi yang berisi satu nilai secara unik yang mengidentifikasikan masing-masing record dalam tabel tersebut. Nah, file kunci ini digunakan untuk membedakan keseluruhan dalam tabel tersebut. Yang terakhir atau yang kelima merupakan tabel-tabel yang terhubung. Nah, awalnya tabung itu berdiri sendiri, tapi sekarang dapat digunakan atau dapat digabungkan dengan menambahkan file singkatan. Yang selanjutnya ada struktur basis data. Nah, di sini yang pertama ada struktur basis data hierarkis, merupakan cara data diorganisasi agar pemrosesan data lebih efisien. Dalam struktur ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Penggambaran dari struktur basis data hierarkis ini seperti cabang-cabang dari sebuah pohon. Nah, alasan populernya struktur basis data hierarkis yang pertama adalah struktur basis data hierarkis ini bekerja secara baik pada sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas-tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan utang dagang. Dan yang kedua, karena struktur hierarkis dapat dimanfaatkan sumber daya komputer secara efisien. Yang kedua ada sistem basis data jaringan. Nah, sistem ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Ada kemungkinan satu rekod tertentu menunjuk pada sebuah rekod lainnya dalam basis data. Dalam sistem ini terdapat kelemahannya, yaitu sulitnya mengembangkan struktur basis data dikarenakan rentang koneksi yang begitu lebar. Yang ketiga ada struktur basis data relasional. Nah, struktur ini merupakan cara untuk dapat fokus pada subkelompok kecil data dan berhubungan dari sepotong data ke data yang lain tanpa harus melakukan navigasi melalui rekod perantara dalam jumlah besar. Nah, relasinya adalah implisit. Ketika terdapat satu file data yang sama dalam dua tabel, maka rekod kedua tabel digabungkan ketika nilai file sama. Selanjutnya ada contoh basis data relasional. Di sini terdapat dua. Yang pertama basis data jadwal. Nah, dalam hal ini, contoh yang dipergunakan basis ini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada produk basis dan relasional lainnya.
Kemudian implementasi dapat sedikit berbeda, tetapi semua mempergunakan struktur yang sama. Nah, IBM, Oracle, dan Microsoft, dan perusahaan lain-lainnya menyediakan peranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Yang kedua ada konsep basis data. Sistem manajemen basis data dapat menampilkan data dalam suatu urut-urutan yang logis dan secara intuitif tepat. Meskipun masing-masing rekod basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di semua ruang penyimpanan. Nah, konsep basis data sendiri merupakan integrasi logis rekod-rekod yang melintasi berbagai lokasi fisik. Sasaran utama dari konsep basis data ada dua. Yang pertama, untuk meminimalkan pengulangan data, dan yang kedua untuk memperoleh independensi data. Selanjutnya ada membuat basis data. Yang pertama, kita harus menentukan kebutuhan data. Nah, menentukan kebutuhan data ini terdapat dua cara. Yang pertama, ada pendekatan yang berorientasi pada proses. Nah, dalam pendekatan ini, untuk menentukan kebutuhan data, kita mempunyai 5 langkah. Terdapat 5 langkah. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Kemudian kita mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi. Keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Nah, cara yang kedua yaitu pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan ini adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang sangat luas. Semua area di pendekatan ini diperhitungkan dan sinergi sumber daya data antara area bisnis juga akan ditingkatkan. Nah, cara kerja pendekatan ini dengan cara menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan, kemudian menyimpan data dalam basis data. Yang kedua ada diagram kelas. Nah, diagram kelas ini merupakan diagram yang dipergunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Sedangkan diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekod-rekodnya yang saling terhubung akan dapat digabungkan bersama. Selanjutnya ada menggunakan basis data. Nah, yang pertama ada laporan dan formulir. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah formulir dapat digunakan untuk menghapus, menambah, atau memodifikasi rekod-rekod dalam basis data. Nah, dalam laporan dan formulir ini terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah navigasi. Navigasi dalam hal ini, pengguna dapat melakukan navigasi dari satu rekod ke rekod berikutnya dengan baris navigasi yang berada di bagian formulir. Yang kedua ada akurasi. Akurasi ini merupakan formulir akan menjalankan definisi bak data yang telah ditentukan ketika basis data telah dibuat. Yang ketiga ada konsistensi. Nah, dalam hal ini, hal terpenting yang digunakan untuk menggabungkan rekodnya ke tabel lain. Yang keempat ada penyaringan. Nah, digunakan untuk penyaring rekod yang ingin dilihat saja dan membantu mengatasi kelebihan informasi. Dan yang terakhir ada subformulir, merupakan kombinasi formulir dan subformulir. Nah, subformulir ini ketika memasukkan suatu informasi pada waktu yang bersamaan dapat memberikan informasi yang lain juga. Yang kedua ada query. Query merupakan suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Nah, query pada umumnya memilih file data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi rekod yang ditampilkan berdasarkan kumpulan kriteria tertentu. Yang ketiga ada bahasa query terstruktur. Nah, dalam hal ini, kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional digunakan untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Dan yang ketiga ada pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analitis online atau online analytical processing telah menjadi hal umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Dalam pemrosesan ini memungkinkan dilakukan
Nya analitis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Yang selanjutnya ada personel basis data. Nah, yang pertama ada administrator basis data. Database Administrator atau DBA merupakan spesialisasi informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Nah, seorang DBA ini harus ahli dalam manajerial dan teknis yang tinggi. Dikarenakan harus mampu memahami operasi bisnis perusahaan karena keputusan dalam bidang operasional. Nah, tugas DBA sendiri yang pertama perencanaan basis data. Di sini akan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan perusahaan tersebut. Kemudian implementasi basis data. Dalam hal ini akan membuat basis-basis data yang sesuai kebutuhan sebelumnya. Kemudian ada operasi basis data. Merupakan penawaran program-program yang sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah keamanan basis data, yaitu pengawasan aktivitas dalam basis data. Selanjutnya ada programmer basis data. Nah, programmer dalam basis data ini dipilih dari personel yang paling ahli dalam sebuah perusahaan tersebut. Tujuannya adalah meminimalisasikan terjadinya kesalahan pemrograman. Karena jika terjadi kesalahan pemrograman, konsekuensinya akan dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Nah, yang terakhir ada pengguna akhir. Pengguna akhir ini tugasnya membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lainnya. Nah, materi yang terakhir yaitu menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, kita akan membahas tentang keuntungannya. Nah, keuntungan dari DBMS sendiri yang pertama mengurangi pengulangan data karena terdapat penyaringan. Yang kedua adalah mencapai independensi data. Yang ketiga, kita dapat mengambil data dan informasi secara cepat. Dan yang terakhir, keamanan dalam hal ini menjadi lebih baik. Sedangkan kerugiannya, yaitu yang pertama, kita harus membeli peranti lunak dengan harga yang mahal. Yang kedua, kita mendapatkan konfigurasi peranti keras yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah mempekerjakan dan memelihara staf dari DBA. Sekian presentasi dari saya untuk bab 6 ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.